Oke guys, welcome back to my channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu hal yang cukup dalam kayaknya gitu. Jadi ini buat teman-teman juga berguna banget. Jadi ini mau cerita dulu sedikit di awal. Jadi aku tuh orangnya kadang nyeleneh ya. Jadi aku tuh kadang sering absen barang atau ikan-ikan yang nggak bagus, yang biasa-biasa aja gitu. Dan setelah itu banyak banget orang itu selalu ngeremehin kadang. Kan dilihat ikan kita jelek gitu ya, yang kita absen, terus kita diremehin, terus mereka tuh seolah-olah ngasih tahu kita treatment. Bang, nggak gitu caranya, pasti salah ngekipnya. Gini bang treatmentnya. Nah, soalnya itu aku tuh ya sering gitu kadang di komen tuh kan, bang treatmentnya kayak gini nih bang, kayak gini gitu. Setelah itu ya emang dasarnya aku juga gini ya, iseng gitu. Jadi kalau pas absen ikan itu ikan-ikan yang jelek gitu. Dan setelah itu kadang ada orang ngasih treatment kan ke aku, bang pakai ketapang pekat, pakai gini, makannya gini. Kadang di sana itu aku juga agak bangsat sedikit gitu guys. Jadi kadang aku nanya kan, bang apa manfaatnya ini, kok disuruh pakai ini, manfaatnya ini apa? Dan mereka itu nggak bisa jawab. Dan buat teman-teman juga, ini aku bakal ngasih tahu juga beberapa kenapa sih alasannya aku lebih memilih indoor dibandingkan outdoor gitu. Bukan karena aku fanatik indoor, itu enggak. Jadi di sini tuh buat teman-teman juga biar lebih paham lah. Jadinya ketika kita memberikan saran ke orang lain itu kita nggak hanya taklid. Mungkin kalau ada teman-teman yang Islam atau yang ngaji terutama, apalagi anak pondok, biasanya mereka tuh tahu istilah taklid. Taklid itu meniru, ada taklid buta namanya. Jadi dia meniru tanpa tahu alasannya apa gitu. Dan zaman sekarang itu banyak banget kiper-kiper yang hanya sekedar meniru. Ibaratnya gini, bang aku pakai ketapang pekat nih gitu. Ketika ditanya apa manfaatnya ketapang pekat ini, manfaatnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, dan dia nggak tahu. Dia cuma bisa jawab, oh kalau alasannya sih menaikkan warna. Ketika ditanya gimana kok bisa ketapang pekat ini menaikkan warna, dan mereka juga nggak bisa jawab gitu. Dan akhirnya mereka jawabnya, ya bang soalnya kata temenku ini bagus gitu. Nah di sana itu kan namanya taklid buta, mengikuti sesuatu hal tanpa tahu penjelasannya bagaimana gitu. Nah di sini yang pertama kita bakalan ngebahas dulu masalah, bang kenapa sih kamu selalu indoor, kenapa nggak pernah outdoor? Nah masalah ini sering banget di komentar, terutama untuk abang-abang yang jago. Nah gitu, kadang-kadang mereka tuh sering banget komen kayak gini, ikanku outdoor mantap jadinya, full cabung, bunganya banyak. Kadang-kadang komen seperti itu, lalu dia ngetik treatmentnya dia bla bla bla, kan banyak treatmentnya gitu. Nah di sana itu bagus sebenarnya gitu loh. Cuman aku buat video ini itu agar mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin lama harusnya kan tahu alasan-alasannya. Tapi buat teman-teman yang baru gabung itu biar tahu kenapa sih kita memilih indoor dibandingkan outdoor gitu. Yang pertama kenapa kita indoor? Karena satu, sekarang cuacanya lagi nggak bagus, hujan panas. Nah di sana itu aku lebih memilih indoor. Satu, agar suhunya stabil gitu, jadi ikannya lebih nyaman. Kenapa aku bisa katakan indoor itu ikannya lebih nyaman? Jadi gini penjelasannya, ketika aku outdoor di musim yang kadang hujan kadang panas, maka ikan itu bisa dikatakan, ini menurutku pribadi, bisa aku katakan dia nggak bener-bener nyaman. Karena apa? Ketika hujan, air dingin, dia nggak akan bisa kemana-mana. Jadi dia akan merasakan dingin itu. Jadi ibarat kayak manusia nih, ya hidup biasa, tapi waktunya kena hujan, kena salju, dingin, ya dingin jadinya gitu. Beda sama yang suhunya stabil, yang biasa-biasa aja, itu beda banget. Contohnya bagaimana? Ada nih yang bilang gini, enggak lah bang, meskipun hujan, meskipun panas, di alam kan seperti itu. Jadi gini, ada satu hal yang aku dikasih tahu lah sama banyak orang ya, dan memang seperti itu kenyataannya. Jadi ketika di alam, ketika hujan, air itu kan dingin di bagian atas. Nah ikan itu akan turun ke bagian dalam. Kadang bukan waktu hujan aja sih, waktu suhu dingin, ikan itu maka dia akan berenang ke bagian dasar. Karena di bagian dasar itu airnya dominan lebih hangat dibandingkan yang di atas. Dan ketika panas pun seperti itu, ikan akan naik ke atas, cari suhu yang lebih dingin gitu guys. Jadi intinya gitu, biasanya suhu di bagian dalam air itu lebih stabil dibandingkan yang di atas gitu. Jadi ketika hujan panas, ikan akan tetap
ya santuy aja gitu, karena dia bisa milih posisinya dia harus kemana, mau dia ke atas, ke ke permukaan air atau ke kedalaman air. Itu kalau di alam. Sedangkan kalau kita di tank, ya kalau hujan ya dia kedinginan, kalau panas ya kepanasan. Jadi mereka kayak nggak punya pilihan gitu, akhirnya mau nggak mau harus dijalanin. Memang ikannya kelihatannya aktif, biasa-biasa aja nggak sakit, tapi kan ketika dia hujan pasti di sana itu ada ketidaknyamanan gitu guys. Menurutku pribadi seperti itu. Kalau salah mohon dimaafkan atau bisa komen di bawah kalau ada kurang-kurangnya. Dan yang setelah itu, kenapa aku lebih memilih indoor? Indoor itu stabil. Jadi ya mau di luar hujan, mau di luar panas, di dalam indoor itu ya stabil suhunya, nggak pernah naik, nggak pernah turun gitu guys. Kalaupun naik atau turun itu pasti tipis banget, kecil banget. Nggak sampai ketika kayak di luar, ketika panas sekali, ketika hujan dingin sekali gitu guys. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini masalah ketapang. Ada yang selalu tanya begini, Bang, kenapa sih kamu nggak pakai ketapang pekat? Bang, kenapa sih kamu nggak pakai air jernih gitu, air beningan gitu? Nah di sini tuh sebenarnya ada penganut fanatiknya ya sebenarnya. Kalau aku perhatiin tuh gitu. Jadi ada beberapa orang itu yang fanatik di air ketapang pekat. Itu ada tuh. Jadi dia mau apapun, mau bagaimanapun kondisi ikannya, dia ketapang pekat. Itu ada. Setelah itu ada juga orang yang fanatik di air bening. Jadi semua ikannya di air bening. Dia nggak peduli mau gimana pun, airnya tetap bening. Nah kalau aku sendiri tuh sebenarnya ngambil tengah-tengahnya aja, ngambil tengah-tengah, tapi aku ada alasannya. Ini buat teman-teman juga yang ngikutin kayak aku kan pakai ketapang tipis. Kalau yang belum tahu ketapang tipis, ya kita kasih lihat videonya. Nah, aku pakai ketapang tipis tuh kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena gini loh, aku pakai ketapang, aku tahu alasannya. Yang pertama untuk menetralkan pH, menurunkan pH, sama ketapang juga itu memiliki antibiotik alami. Nah, jadi di sana fungsi mana sih yang aku utamakan, yang aku cari? Yaitu menetralkan pH, untuk menurunkan pH lah, biar pH-nya stabil gitu maksudnya. Jadi aku cuma cari manfaat itu sendiri. Kenapa aku nggak pekat? Ya karena satu, aku lebih menikmati ketapang tipis, lebih enak dipandang lah gitu. Yang kedua, kenapa aku nggak pakai air bening? Karena kadang aku itu kalau air baru itu aku takut pH di sumber di rumah itu pH-nya lagi tinggi. Jadinya aku selalu usahain untuk di awal pemberian air baru itu selalu aku pakai ketapang sedikit. Ya ketapang tipis kayak tadi lah gitu guys. Jadi buat teman-teman yang ngikutin itu seenggaknya harus tahu, oh ternyata aku pakai ketapang tipis karena ini alasannya gitu. Jangan cuma taklit tapi nggak tahu alasannya gitu. Dan kalau ketapang pekat aku sendiri kenapa nggak pernah pakai? Kenapa ya? Ya nggak sreg aja, karena kadang gini loh, ada ikan yang ketika dikasih ketapang pekat dia itu barnya tipis. Tapi ada juga di sisi lain yang ketika dikasih ketapang pekat barnya makin pekat, itu ada. Jadi di sini aku emang bener-bener ngambil posisi yang paling aman. Jadi di tengah-tengah. Aku nggak ambil ketapang yang pekat ataupun yang bening banget itu enggak. Jadi aku tetap pakai ketapang untuk antisipasi pH yang tinggi agar pH-nya stabil. Jadi aku pakai ketapang tipis saja guys. Itu alasan kenapa aku pakai ketapang tipis gitu. Dan buat teman-teman nih yang ibaratnya selalu bilang, Bang kenapa sih selalu indoor? Bang kok pakannya ini? Bang kok gini kok gini? Jadi gini, kita buat YouTube di sini itu bisa dicek ya videonya buat teman-teman yang baru datang terutama. Kalau yang sudah lama ngikutin pasti tahu. Tapi buat yang baru datang itu bisa dicek. Jadi kita bikin video di YouTube ini itu kalau mau dicek itu 99,9% ikan kita itu beli di posisi jelek. Jadi ibaratnya kita beli auranti, ya auranti PO kita beli satu. Jadi kita nggak langsung beli ikan besar bagus, itu enggak. Jadi kalaupun dikatakan apa yang aku bagikan, pengalamanku yang aku bagikan itu sesuatu hal yang omong kosong, itu bisa dicek hasil-hasilnya kan. Terutama buat teman-teman yang apa ya, yang sudah lama ngikutin kan pasti tahu. Dan yang buat baru datang itu bisa dicek di video-video kita. Jadi kita itu nggak asal membagikan gitu.
Dan kita pun ketika ditanya alasan, bang kenapa indoor, bang kenapa pakai ketapang tipis, bang kenapa makannya harus 2 kali, kita bakalan jelasin. Jadi kita punya alasan kenapa melakukan hal ini. Untuk pengobatan kita juga kasih tahu kan bagaimana basicnya. Ini aku kasih tahu basicnya untuk pengobatan ikan. Yang pertama, ikannya harus settle, jangan stres dulu. Jadi ketika kita mengobati ikan, usahakan ikannya jangan stres, jangan dipindah-pindah dulu. Jadi biarkan dia settle, biarkan dia mau makan, dia mau berenang dulu. Meskipun ikan itu sakit, jadi yang penting dia settle, jangan sampai stres. Karena tingkat kesembuhan paling tinggi itu dipengaruhi oleh apa? Mood pada ikan. Itu untuk kesembuhan. Jadi gimana? Ibaratnya apa yang kita bagikan. Jadi kita selalu punya alasan di sana, guys. Terus yang sering ditanyain, bang kenapa pakannya kok ini. Nah, kenapa kita pakai cacing? Itu sebenarnya karena yang pertama, alasan yang paling gampangnya, kita punya ikan di rumah itu kurang lebih itu sekitar banyak ya. Jadi kita punya banyak ikan dan kita itu cari pakan yang paling murah, paling gampang didapat. Dan kebetulan cacing, dan cacing itu juga bukan pakan yang jelek gitu. Jadi termasuk pakan yang bagus. Ya, dari kandungan protein dan kandungan-kandungan yang lainnya itu bagus. Ulat Hongkong juga itu bagus. Jadinya untuk pakan kita nggak perlu banyak jelasin ya, karena kalau dari kita sendiri kita tuh lebih suka pakan hidup. Jadi pakan hidup itu pakan yang nomor 1, nggak boleh ditinggalkan. Meskipun notabene ketika kita mau menaikkan warna ikan tetap harus diimbangi dengan pelet ataupun pewarna-pewarna lainnya, guys, gitu. Tapi untuk pakan hidup itu jangan pernah ditinggalin. Itu kuncinya semua cana. Itu kuncinya semua ikan lebih tepatnya. Dan setelah itu untuk mental, kita membagikan treatment tentang mental itu. Kita nyuruh, bang tempel kaca, tempel ini itu. Kita punya alasan di sana gitu. Jadi kenapa kita tempel kaca? Kita tuh biar ikan itu mulai belajar untuk interaksi dengan si bayangannya dia. Kalau hanya cuman sekali dikasih kaca sekali, itu di sana itu nggak bisa untuk mengajarin sesuatu hal yang bodoh. Terutama kayak ikanku si tolol. Nah, yang itu dia ikannya. Kayak si tolol itu kan, ya dulunya tolol banget gitu. Dan akhirnya sekarang, ya sudah berkembang pesat banget lah. Dan apalagi ya buat teman-teman. Oh ya, kayak seperti background. Bang, kenapa background putih? Bang, kenapa pasirnya malang merah? Gitu. Kita punya alasan. Yang pertama di sini kita bakalan kasih tahu juga tentang BTT. Ini buat teman-teman yang belum tahu BTT. Jadi BTT itu sebenarnya udah ada videonya lengkap. BTT, WTT, dan mitos ketapang itu ada sebenarnya. BTT itu adalah black tank treatment. Black tank treatment itu seperti ini. Nah, BTT itu jadi tank dengan treatment black tank treatment. Jadi treatment dengan tank hitam gitu. Jadi seperti ini, backgroundnya hitam, background full hitam. Lalu pasir malangnya merah. Kenapa kita pakai background hitam? Jadi harus ada alasannya. Seperti kayak kita kalau nyaranin untuk cana maru, bang kenapa cana maruku kok barnya tipis ya? Itu bisa dicoba dengan BTT, black tank treatment. Jadi pakein background hitam, pasir malangnya merah. Kalau bisa sih yang agak kasar. Kalau yang ikannya tipis, barnya tipis banget, itu pakai yang kasar yang kayak gini. Ini nomor 1. Kalau ini yang 0,5. Jadi kalau yang 0,5 itu lebih cerah pantulan cahayanya. Sedangkan untuk yang nomor 1 itu sedikit lebih gelap, kayak auranti yang di sini. Jadi lebih gelap ya. Jadi kita selalu punya alasan di balik apa yang kita bagikan. Kita selalu punya alasan gitu. Jadi kita nggak mau lah asbun, asal bunyi, asal ngomong, asal jeplak. Jadi nggak ada bukti gitu. Jadi buat teman-teman juga ketika ngikutin treatment yang aku lakuin, ya maksudnya aku nggak pernah menyarankan harus mengikuti itu, enggak. Tapi kalau mau ada yang diikutin silakan. Dan usahakan kalau kalian mengikuti treatmentku, penjelasannya didengar dengan baik, agar ketika kalian ditanya sama seseorang atau kiper manapun, itu kalian bisa jawab, bang kenapa pakai ketapang tipis, bang kenapa kok backgroundnya hitam, bang kenapa treatmentnya di dalam ruangan, bang kok makannya 2 kali. Itu kalian harus bisa jawab. Bang kenapa puasanya seperti ini, bang cara ngajarin peletnya kok kayak gini. Itu jadinya apa yang aku bagikan, kalian gak hanya meniru, tapi kalian juga tahu alasan-alasan dibalik itu semua gitu, guys. Karena zaman sekarang itu jujur banget ya, ketika kita
apa ya, aku nih ya agak sebel sih. Aku sempat beberapa kali tuh posting sesuatu hal yang kelihatannya remeh, jadi aku nih jarang banget update ya, jarang absen lah. Jadi seolah-olah orang-orang itu gimana ya, mikirnya tuh pemain baru nih pasti kok tumben nongol di grup gitu. Padahal ya aku nggak bilang aku pemain lama itu enggak, tapi sebelum main Cana aku juga sudah main ikan lama banget. Bahkan dulu kan aku juga breeding Pibas gitu, jadi banyaklah ilmu-ilmu yang aku adaptasi dari breeding Pibas itu, terutama kayak penyembuhan penyakit itu untuk di Cana lebih mudah dibandingkan di Pibas. Pibas itu kalau sudah WS, aduh pusing guys gitu. Jadinya banyak banget hal yang aku adaptasi dari sana, dari pola makan, dari cara nge-push ikan, itu semua aku adaptasi dari sana juga. Tapi ada juga yang dari pengalaman seperti ikan bagaimana, itu ada yang banyak banget yang pengalaman, tapi rata-rata pengalaman sih. Karena yang namanya orang bodoh itu selalu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan akhirnya jadi pembelajaran gitu. Dan pembelajaran itu yang aku bagikan ke kalian agar jangan sampai kalian juga ngalamin hal itu sama aku. Dan adapun sebuah keberhasilan dari treatment atau apapun, itu juga aku bagikan ke kalian agar jangan sampai jatuh kayak aku di lubang yang nggak jelas itu, jadinya asal-asal coba gitu. Jadi aku saranin juga buat teman-teman ketika meniru sebuah treatment, bukan hanya dari aku tapi dari orang lain juga, itu kalau bisa diselidiki alasannya apa. Jadi jangan taklid, oke? Jadi kalau gitu penjelasan kali ini semoga ini bermanfaat banget buat kalian, karena seharusnya ini penting banget. Dan kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun. Kalau emang ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ataupun langsung ke Instagram kita, bisa DM di sana. Karena kita setiap malam itu biasanya selalu mengusahakan untuk buka Instagram untuk balas-balas DM dari kalian guys. Jadi, dan buat yang teman-teman baru datang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama ya, kita bye bye.